Ketika aku pertama kali masuk dunia kerja Jerman sebagai sukarelawan atau FSJ-Lerin atau memasuki program FSJ, aku kaget, aku bener-bener depresi. Pokoknya aku gak bisa tidur, aku dapat serangan panik, kayak panic attack gitu. Tapi waktu itu syukurnya aku waktu itu punya pacar. Dari sana aku bisa share sama dia, dan dia juga ngebantu banyak mentally dan dengan surat-suratan juga dan ini itu. Setelah 8 tahun di Jerman, aku ingin banget nge-share ke kalian apa yang dulu aku lakukan, fase apa aja yang aku alami, dan apa yang aku pelajari dari orang-orang Jerman, dunia kerja di Jerman, dan mentalitas apa yang harus kita pakai untuk kerja di Jerman, menghadapi rekan-rekan kerja Jerman atau rekan-rekan kerja di Jerman. Untuk hidup di Jerman, kalian hanya perlu satu skill selain bahasa. Nah, aku ingin nge-share ke kalian satu kunci atau satu skill yang bisa kalian pelajari dan bisa kalian terapkan untuk bertahan dan sukses di Jerman. Jadi akhir-akhir ini aku dapat banyak komentar dan dapat email tentang kondisi kalian yang lagi Ausbildung, yang lagi FSJ, yang diteriakin, yang bingung, yang depresi, dan aku pernah ada di situasi itu. Aku pernah ada di situasi di mana aku 2 minggu gak gak ada kemauan untuk hidup, gak ada kemauan untuk bangun, gak ada kemauan untuk kerja. Aku kayak pengen pulang ke Indo, aku pengen kembali ke orang tua aku. Tapi dari sana aku langsung cari terapi, aku pergi ke terapi, dan waktu itu juga aku aktif dengan ballet. So waktu itu ballet dan terapi sangat-sangat menolong kondisi aku berdoa, aku mendekatkan diri dengan Tuhan, aku meditasi, aku mendekatkan diri dengan orang-orang yang real atau orang-orang yang kayak benar-benar ada buat aku, dan aku sangat berterima kasih karena waktu itu aku dikelilingi dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menyayangi aku, dan maka dari itu mempunyai community di Jerman itu penting. Kalian gak harus mempunyai komunitas orang Indo. Jujur aja, semenjak aku pindah ke Hamburg, aku nggak punya komunitas orang Indo, atau aku nggak ada di komunitas orang-orang Indo. Aku lebih ke komunitas, contohnya cheerleading. Nah, kalau Ausbildung, aku punya teman atau komunitas-komunitas kreatif-kreatif online gitu. Dan itu kayak at least aku nggak mendapatkan nilai-nilai bagus di Ausbildung. At least di Ausbildung aku struggle, tapi ketika aku menjalani sport, ketika aku olahraga, ketika aku nari, ketika aku cheerleading, itu aku merasa lebih baik. At least aku melakukan hal bagus di satu hal gitu. Untuk menghadapi rekan-rekan Jerman atau orang-orang Jerman, aku udah bahas di banyak video sebelumnya, tapi di sini aku mau membahasnya lagi. Nggak semua orang Jerman itu sama, nggak semua orang Jerman itu suka sama orang luar negeri, nggak semua orang Jerman itu suka sama orang-orang kayak kita di tempat kerja mereka. Kita harus nerima fakta itu, dan gak semua orang Jerman juga jahat, gak semua orang Jerman juga jahat, gak semua orang Jerman juga kasar atau dingin atau keras. Kita harus benar-benar gak mengambil itu secara pribadi atau jangan baperan. Pokoknya kayak aku udah beberapa kali bilang ke kalian, jangan baperan, karena emang itu faktanya. Dan aku juga membutuhkan waktu bertahun-tahun sampai aku nggak baper sama orang Jerman. Cara ampuh untuk menghadapi rekan-rekan kerja di Jerman yang teriak-teriak ke kalian, atau yang dingin ke kalian, atau yang sering nyalahin kalian, atau yang nggak suka sama kalian karena kalian orang luar negeri, atau karena kalian orang-orang bukan orang-orang mereka. Yang pertama itu, kalian jangan bikin diri kalian kecil, atau dulu aku coba untuk tidak mengecilkan diri aku sendiri gitu. Kayak aku ke Jerman untuk kerja, untuk cari uang, dan aku bodoh karena aku nggak bisa bahasa Jerman. Tapi mindset aku rubah. Aku orang internasional, aku bisa bahasa Jerman, aku bisa bahasa Inggris. Rekan-rekan kerja aku, mereka nggak bisa bahasa Indonesia, mereka nggak bisa bahasa lain. Kadang mereka juga nggak bisa bahasa Inggris. Dari sana, aku coba untuk kasih impress kalau aku itu berusaha untuk mengerti apa yang mereka katakan, dan aku berusaha untuk
berkomunikasi bahasa Jerman dengan baik supaya mereka mengerti apa yang aku katakan. Aku coba untuk berbicara pelan, lebih clear, dan ketujuan. Karena pas episode ada salah satu pekerja yang sering banget bilang ke aku, Rizky tolong kalau kamu bicara tuh katanya lebih pelan dan lebih clear atau lebih jelas kamu itu mau apa gitu. Jadi tips aku yang pertama untuk kalian, pokoknya kalian coba untuk tarik nafas banyak tarik nafas. Kalian kumpulkan dulu informasi apa yang ingin kalian kasih ke mereka. Kalian kumpulkan dulu apa yang kalian mau dari mereka. Kalian kumpulkan dulu pertanyaan apa yang ingin kalian pertanyakan. Karena kadang di case aku, di masalah aku banyak banget kata-kata yang ada di kepala, banyak banget kalimat yang ada di kepala, tapi aku nggak bisa, atau dulu aku belum bisa menyusunnya dengan baik agar mereka mengerti gitu, aku pengen apa dari mereka. Karena orang Jerman itu orangnya kayak to the point, mereka to the point banget. Kalau kalian nggak bisa cengengesan sama mereka, kalian nggak bisa kayak ngomong nggak ada artinya gitu, kayak kamu mau apa gitu. Jadi kalian benar harus kayak kamu mau apa dari aku, kayak kalian harus jelas tujuan kalian, kemauan kalian, dan kalian mau bilang apa gitu. Kalian mau nyuruh mereka atau kalian mau minta mereka sesuatu atau kalian mau ngasih tahu ke mereka sesuatu gitu. Jadi benar-benar to the point. Jadi kalian sebelum kalian membuka mulut kalian, alangkah baiknya kalian juga pikirkan dulu. Kalian alangkah baiknya tarik nafas dalam-dalam dan kalian susun atau pikirkan kalian mau apa dari mereka gitu. Kayak oke, kalian pengen komunikasi sama mereka tapi kalian mau apa? Dan kalau kalian ngasih informasi, apakah informasi itu penting buat mereka? Apakah ini orang yang tepat untuk dikasih informasi ini? So, ya, jadi kalian benar-benar harus mindful, kalian benar-benar harus kayak bahasa Jermannya juga mitdenken, kayak kalian kayak di Jerman itu kayak otak itu benar-benar diperlukan. Kalian tuh harus pikir banyak. Kalian nggak bisa cengengesan ngomong itu, ngomong ini itu karena orang-orang Jerman juga gak suka ngabisin waktu ke hal yang gak jelas. Dan yang selanjutnya yaitu kalian tidak mau disukai sama mereka. Jangan mau disukai sama mereka, tapi kalian mau dihormati sama mereka dan mungkin disegani sama mereka. Karena kalau kalian mencoba untuk disukai sama mereka, itu malah nyebelin gitu ke mereka. Malah nyebelin kayak, "Ini orang maunya apa sih dari gue?" Gitu kan. Kayak kalian tuh ingin dihormati sama mereka, kalian nggak mau dimarahi mereka, kalian nggak mau dikucilkan sama mereka, kalian nggak mau direndahkan sama mereka, dan kalian nggak mau disukai sama mereka buat apa? Buat apa kalian mencoba untuk membuat orang ini menyukai kalian dan kalian acting aneh ke mereka gitu atau kalian banyak small talk ke mereka atau kalian memperlihatkan sesuatu bahwa kalian bisa ini itu atau enggak, tapi kalian kayak coba untuk, mempunyai hubungan sama mereka biar mereka suka sama kalian gitu, nggak usah. Kalau kalian sama mereka, kalian juga nggak usah ngomong tentang masalah kalian, tentang, kehidupan privat kalian, itu nggak usah. Bahayanya nanti ini dijadikan topik gosip sama rekan kerja yang lain ya sama mereka, so hati-hati. Dari postur tubuh kalian juga, postur tubuh itu penting banget. Postur tubuh kalian coba untuk tegak, tegak, jangan kayak kayak gini, kayak coba kalian tegak, kalian kayak benar-benar buka mata kalian, buka telinga kalian, kalian kayak lihat situasi, terus lihat situasi, konsentrasi, jangan ada di mana-mana. Dulu aku berada di situasi di mana, oh my god, aku takut, apa yang akan terjadi? Aku terus mikiran, aku pengen ngomong apa, biar nggak awkward, biar nggak harus loh. Kita juga bisa duduk aja gitu kalau gak ada kerjaan atau lagi nunggu sesuatu atau apa, kalian nggak harus kalian nggak harus kayak mikirin oh my god, oh my god, oh my god. Santai aja, relax aja gitu. Maka dari itu bahasa Jerman itu penting. Aku nggak bosen bilang ke kalian kalau bahasa Jerman itu penting banget. Jadi kalian bisa mengartikulasi apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan. Nah, kalian bisa mengartikulasikan pertanyaan kalian atau hal apa yang kalian gak ngerti, atau kalian pengen apa dari mereka. Kalau bahasa Jerman kalian lancar, kalian bisa kayak mengartikulasikannya dengan jelas, dan kalian gak menghabiskan waktu kalian dan gak menghabiskan waktu mereka gitu. Jadi
mereka juga segan atau mereka juga menghormati kalian gitu karena kalian punya effort untuk bisa bahasa mereka, kalian punya effort untuk tanggung jawab dengan pekerjaan kalian, kalian punya effort untuk mitdenken, kalian juga ya responsible atau kalian tanggung jawab, kalian memikirkan kerjaan ini, kalian merasa bertanggung jawab dengan kerjaan ini dan konsentrasi di kerjaan ini, dan orang-orang Jerman sangat menghormati orang-orang yang responsible atau orang-orang yang mitdenken, yang tanggung jawab. Dan lagi-lagi ketika rekan kerja kalian teriak-teriak ke kalian, sebisa mungkin kalian jangan baper. Kalian harus tahu batas, apakah ini teriakan yang normal, atau apakah ini emang teriakan karena kerjaan aku belum cukup, karena bahasa aku belum bisa dimengerti, atau emang ini Gewalt, atau ini teriakan yang gak normal gitu, dia pengen marahin kamu aja. Kalian harus tahu batas ini. Menurut aku kalau mereka teriak-teriak, kalian diam. Kalian diam. Nanti juga mereka minta maaf sendiri kalau kalian enggak mencoba cengengesan, kalian enggak mencoba untuk nangis, kalian enggak mencoba untuk kayak merespon kemarahan mereka. Kalian lebih baik diam, kalian minta maaf. Kalau emang kalian melakukan kesalahan, kalian bilang, es tut mir leid, das ist mein Fehler. Atau ja, es tut mir leid, mein Deutsch ist noch nicht so ganz gut. Es tut mir leid, ich habe nicht verstanden. Tapi kalian jangan bilang, es tut mir leid, kalian jangan pakai reaksi. Kalau bisa. Jadi bagaimana cara merespon? Kalian kasih sinyal ke mereka kalau kalian ngerti apa yang mereka katakan. Kalau kalian ngerti kesalahan apa yang kalian lakukan, kalian ngerti apa yang mereka maksud dari kemarahan ini. Jadi, untuk merespon kemarahan mereka atau teriakan-teriakan mereka dengan cara diam. Diam, say less, say nothing. Diam aja, biarkan mereka, dan jangan motong mereka. Dengarkan mereka. Karena kalau kalian kayak, oh ya, nah, kalian motong-motong, mereka bakal pasti bilang kayak, zuhören, dengarkan. Itu aku ada pengalaman, aku ngelihat orang-orang kayak begitu, atau aku juga pernah kayak begitu. So, kalian diam, kalian dengarkan. Ketika mereka selesai marah-marah ke kalian, teriak-teriak ke kalian hitung sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru kalian respon. Apapun itu respon kalian, baru kalian respon. Kalian tarik nafas, respon. Tapi menurut aku, kalian bisa bilang, es tut mir leid, ich verstehe, was du meinst. Aku mengerti apa yang kamu ucapkan. Maaf. Udah, move on. Karena orang Jerman juga cuma marah di itu aja. Kalian bilang, maaf, di masa depan aku akan memperbaikinya, atau di masa depan ini tidak akan terjadi lagi. Kalau kalian pengen kata-kata ini, kalian lihat di video aku upload video tentang kalimat-kalimat bahasa Jerman yang bisa kalian lakukan di dunia kerja, apalagi di dunia kerja yang lumayan toksik. Dan yang selanjutnya yaitu dilema. Apakah aku berhenti Ausbildung, berhenti FSJ, atau apakah aku ganti stasiun, ganti pokoknya. Atau aku mau bertahan. Contohnya, pas aku lagi FSJ, aku di Wohngruppe dengan anak-anak yang disabilitas. Dan karena aku nggak cocok, karena anak-anak di sana jahat ke aku, mereka mean ke aku, mereka nggak ngehargain aku, akhirnya aku ngomong ke FSJ, ke trigger aku bilang, aku pengen pindah, aku nggak kuat di sini, aku nggak bisa, aku nggak tahan. Dan aku ganti. Dan pas aku ganti, aku di Tagesvorstete atau di kayak daycare untuk orang-orang yang disabilitas, dan di sana aku ngerasa lebih betah dan semuanya berjalan dengan baik. So, tips aku, kalian ketahui situasi, kalian cari banyak informasi. Apakah kalian pengen ganti Ausbildungsbetrieb, apakah kalian mau ganti rumah sakit, ganti panti jompo, ganti perusahaan, ganti Bereich, atau ganti bagian, ganti apa, kalian pikirkan baik-baik. Kalian bisa banget keluar dari situasi yang toksik, kalian bisa banget.
Cuma kalian harus aware, kalian harus benar-benar sadar sama diri kalian, sadar sama situasi, dan kalian yang rajin cari informasi dan rajin belajar bahasa Jermannya juga. Kalian jangan mau stuck di tempat yang bikin mental kalian low. Dan yang terakhir, skill yang harus kalian kuasai untuk hidup dan kerja di Jerman, yaitu resilience atau ketangguhan. Kalian tuh harus benar-benar tangguh dengan apapun itu. Jerman itu nggak kayak Indonesia. Orang-orang Jerman itu nggak kayak orang-orang Indonesia. Orang-orang Jerman itu to the point. Kalau mereka pikir ini salah, ya mereka bilang ini salah. Kalau mereka pengen teriak, ya mereka teriak. Gak semua, tapi rata-rata kayak gitu. Orang-orang Jerman itu to the point. Apalagi ke kita yang bukan orang-orang mereka atau orang-orang luar. Nah, apalagi orang-orang Jerman yang gak suka sama orang luar negeri itu agak challenging untuk kita. Jadi resilience atau ketangguhan, tangguh dengan orang Jerman, tangguh dengan pekerjaan-pekerjaan di sini, tangguh dengan cuaca di sini, tangguh dengan semua di Jerman. Dan kalian cuma berterima kasih, kalian melihat positifnya, kalian balik lagi ke niat kalian pas kalian mau ke Jerman, kalian jaga peace kalian, kalian jaga kedamaian diri kalian, dan kalian ada dengan diri kalian gitu. Dan seperti yang sudah aku bilang ke kalian, mempunyai atau memiliki komunitas di Jerman itu sangat penting, atau mempunyai hobi atau mempunyai hal yang bisa kalian lakukan di luar pekerjaan itu sangat penting. Contohnya aku ikutan cheerleading, aku itu benar-benar happy place aku. Pas dulu aku juga burn out, pas dulu aku depresi juga aku semangat banget ikutan balet, aku juga olahraga ke fitness studio, atau aku cuma lari, atau aku jalan kaki, atau aku ketemu sama teman-teman, dan itu sangat-sangat membantu fase depresi aku di Jerman atau fase-fase aku ketika aku Ausbildung. Dan komunitas juga sangat-sangat membantu, dan bergerak juga sangat-sangat membantu. Dan sebisa mungkin kalian jangan mengisolasi diri kalian sendiri di rumah dengan HP kalian atau dengan series kalian atau dengan apapun itu. Sebisa mungkin kalian keluar jalan kaki, atau kalian bikin Ausflug, atau kalian ikutan komunitas-komunitas di mana kalian menemukan orang-orang kalian atau orang-orang yang cocok dengan kalian. Atau mungkin untuk yang kalian Kristen, di sana juga ada komunitas-komunitas gereja. Aku penasaran bagaimana keadaan kalian di Jerman, atau kalian yang baru di Jerman. Alangkah baiknya kalian kasih update ke aku bagaimana kabar kalian selama ini, dan bagaimana kalian menghadapi orang-orang Jerman, cuaca di Jerman, dan kalau kalian ada pertanyaan atau kalian perlu tips dari aku, alangkah baiknya kalian tulis di kolom komentar atau kalian email aku. Dengan senang hati aku membaca komentar-komentar kalian, email kalian, dan membalasnya. Jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dah.